Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kelas tanpa pajangan terasa sepi. Semua siswa ingin memiliki sesuatu yang dapat dilihat di dinding kelasnya. Melalui pajangan di kelas, mereka dapat belajar, menemukan informasi, terinspirasi, dan menambah suasana nyaman di kelas. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana kita memaknai pajangan, apa tujuan kita memajangkan hasil karya siswa, dan bagaimana ciri-ciri pajangan karya siswa yang benar. Langsung saja kita bahas bagaimana kita memaknai pajangan. Pertama, ada satu hal menarik yang terpampang di dinding kelas. Sebagian besar adalah hasil karya siswa. Istilah lainnya, bulletin board, display kelas, majalah dinding, dan lain-lain. Padahal sebenarnya yang disebut pajangan itu tidak hanya hasil karya siswa atau portofolio siswa, tetapi bisa kalender, jam dinding, gambar pahlawan, papan data, alat peraga, almari, alat kebersihan, dan lain-lain. Kedua, sering kita jumpai pajangan atau hiasan tanpa makna. Pajangan atau hiasan itu teronggok sekian tahun atau sekian bulan tanpa disentuh atau diganti. Contoh, papan data yang tidak pernah diupdate, karya terbaik siswa yang terpasang dari tahun ke tahun, rangka manusia, tumpukan buku, dan yang lebih parah lagi, sudah berdebu. Barang-barang tersebut tentu memiliki makna, tetapi sampai kapan mau dipajangkan? Kita harus melihat seberapa besar manfaat dan maknanya bagi guru dan siswa. Jadi, berapa lama pajangan itu harus diganti? Paling tidak 2 pekan atau setelah ganti kompetensi dasar atau KD. Ketiga, pajangan atau display portofolio siswa itu harus dapat menggambarkan kompetensi yang dicapai siswa, menggambarkan kreativitas siswa atau creativity, dan menggambarkan pola berpikir kritis atau critical thinking, bukan hasil karya emak-emak atau orang tua. Nah, selanjutnya, apa tujuan kita memajangkan hasil karya siswa? Tujuan karya siswa atau portofolio siswa dipajangkan adalah masuk double K. Tujuan memajangkan karya siswa yang pertama, M. Memotivasi dan memberi penghargaan siswa. Oleh karena itu, semua hasil karya siswa harus dipajangkan, bukan karya terbaik saja. Bagaimanapun hasil karyanya harus mendapat penghargaan yang sama untuk dipajangkan. Yang kedua, A. Alat peraga. Contoh hasil karya siswa yang dapat digunakan alat peraga, gambar peta, gambar rumah adat, mosaik ikan, dan lain-lain. Tujuan yang ketiga, S. Sumber belajar. Karya yang dapat dijadikan sumber belajar adalah karya siswa yang sudah mendapat penilaian dan sudah dibetulkan. Karya yang belum mendapat penilaian tidak layak untuk dipajangkan, karena dapat menimbulkan informasi yang salah. Penilaian karya siswa tidak berupa nilai kuantitatif atau angka, tetapi berupa tanggapan atau komentar ke arah perbaikan. Tujuan memajangkan hasil karya siswa yang keempat, O.
Umpan balik. Bagi guru, karya siswa dapat dijadikan umpan balik untuk mengetahui kualitas kerja siswa dibanding kompetensi yang harus dicapai siswa. Bagi siswa sendiri, mereka dapat membandingkan capaian yang diperoleh dibanding capaian temannya. Sedangkan bagi orang tua secara langsung dapat melihat kemajuan putra-putrinya dalam meningkatkan kualitas kerja. Tujuan kelima, K. Komunikasi gagasan. Secara tidak langsung, karya siswa yang dipajangkan telah memberi kesempatan anak untuk mempublikasikan atau mengkomunikasikan gagasannya. Tujuan terakhir, K. Kompetisi. Karya siswa harus dipajangkan di tempat sama agar siswa dapat dengan mudah membandingkan karyanya dengan karya temannya. Siswa yang karyanya baik akan merasa bangga, sedang anak yang merasa karyanya kurang baik akan berusaha untuk membuat karya yang lebih baik. Tibalah kita pada materi pokok. Ciri-ciri pajangan yang baik. Pertama, hasil karya siswa atau portofolio yang dipajangkan harus ada identitas siswa. Namanya siapa, kelas berapa. Ciri pajangan yang baik yang nomor 2, hasil karya siswa atau portofolio yang dipajangkan harus ada tanggal pembuatannya. Karena karya siswa itu dapat digunakan untuk penilaian portofolio atau penilaian perkembangan prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, karya siswa sebaiknya tidak dibagikan tetapi disimpan di sekolah. Jika sudah naik kelas, karya siswa itu sebaiknya diberikan guru kelas yang baru untuk menentukan intake atau kompetensi awal siswa. Ciri pajangan yang baik nomor 3 adalah hasil karya siswa sendiri. Macam-macam hasil karya itu ada karya pribadi, ada karya kelompok, dan mega karya yang dibuat bersama-sama seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, maupun tenaga kependidikan yang lainnya. Ciri pajangan yang baik yang keempat adalah tidak ada kesalahan. Maksudnya, karya siswa itu sudah mendapat sentuhan akhir oleh guru. Misalnya, diberi hiasan, komentar, pembetulan, emotikon, dan lain-lain. Ciri-ciri pajangan yang baik yang kelima, tulisannya jelas jika hasil karya itu berupa tulisan. Yang nomor 6, sesuai dengan KD yang ingin dicapai. Yang ketujuh, bisa diukur, artinya memiliki aspek penilaian yang jelas. Dan yang terakhir, hasil karya siswa atau portofolio harus bervariasi. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, memajangkan karya siswa atau portofolio bukan sekedar menempel hasil karya siswa semata, tetapi terkandung maksud memberi penghargaan yang tinggi atas hasil karyanya. Di sisi lain, pajangan menjadi tolok ukur produktivitas guru dan gambaran perkembangan kelas. Melalui pajangan kelas, siswa dapat lebih termotivasi untuk belajar lebih giat dan gigih dalam menggapai prestasi. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.